goreng atau mie tek-tek lah. Iya. Terus saya panggil, dia malah nyelonong terus Kang Indra. Oh, nggak berhenti kan? Nggak berhenti, saya panggil tuh malah kok makin kenceng Iya. saya kan. Terus saya kejar, Mas. Dia langsung berhenti. Oh iya Mas, mundur dia. Mas, saya panggil. Enggak Mas, di sini tuh katanya. Saya pernah katanya. Ya hampir sama sih jam 11 itu katanya. Ada yang manggil, ada si perempuan katanya. Saya udah diem katanya berhenti. Besoknya nggak ada orangnya. Iya makanya ternyata bukan hanya masyarakatnya sendiri yang mengalami, tapi pedagang juga ternyata dijailin juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bercerita di tempat kejadian yang menurut warga sekitar sering terjadi penampakan-penampakan yang bahkan mengganggu warga di sekitar sini. Bagaimanakah ceritanya? Bersama saya Indra, tetap di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Nah Sobat Jagat, kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Kang Dator dan Kang Dio, yang akan bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di lokasi ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya akan menanyakan kabar dulu nih. Gimana Kang Dator kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Gimana Kang Dio? Alhamdulillah sehat. Udah siap nih sama cerita kali ini? Siap. Nah, saya mau tanya dulu ke Kang Dio nih. Gimana Kang, di tempat ini tuh seperti apa sih gitu di keadaan malam gitu Kang? Ya kalau perasaan kebetulan gitu ya, tempat ini itu persis berhadapan langsung dengan rumah saya Kang. Dan kalau untuk situasinya sih kalau habis maghrib itu memang karena ini perumahan ya Kang Indra. Jadi memang sepi Kang Indra dari mulai maghrib juga Kang Indra. Jadi kalau udah masuk apalagi sampai larut malam itu memang ya tidak banyak aktivitas sih yang dilakukan oleh warga gitu. Jadi memang sepi lah gitu untuk situasi. Nah, kalau menurut Kang Dator nih, di tempat ini tuh seperti apa Kang suasananya? Kan Kang Dator baru nih ke sini. Iya. Nah, gimana Kang? Apakah pas pertama kali ke sini melihat sesuatu yang aneh atau gimana Kang? Ya Kang, kalau melihat mungkin saya belum melihat penampakan ya Kang. Iya. Mungkin saya merasakan ya di sini terbilang suasananya ya cukup terang lah ya, penerangan cukup terang. Tapi dari segi aura atau energi lumayan bikin bulu kuduk saya merinding gitu. Betul. Agak lumayan angker juga ini tempat itu kan. Ketika saya lalu lalang tadi pertama masuk ke sini, ya seperti ada hawa-hawa kurang enak seperti itu. Iya. Sama saya mencium bau-bau kurang sedap juga gitu. Iya. Seperti itu Kang. Yang kalau misalnya sudah mengalami atau mencium bau-bau kan kalau kata orang sih kan ada gitu ya, ada sosoknya di sini. Nah, apa nih yang mau diceritakan di sini Kang? Di tempat ini tuh Kang Dio pernah merasakan apa sih? Pernah melihat apa atau gimana? Nah, ya kebetulan karena memang kondisi masih ini dekat dengan rumah gitu. Jadi memang kan kebetulan saya itu pendatang. Jadi memang belum mengetahui gitu kan awalnya gitu kan apa aja dulunya tempat ini. Jadi kalau untuk awalnya gitu sampai saya mengetahui di sini tuh ternyata memang angker itu
itu kejadian langsung menimpa ke anak saya Kang Indra. Waktu masih bayi dan itu pernah saya ceritakan ya. Ternyata usut punya usut gitu kan, karena dulu itu sempat saya manggil juga orang bisa gitu kan, ternyata sumbernya itu ya dari ini yang di sini gitu. Oh, dari tempat ini gitu kan. Di sebelah kanannya Kang Indra itu dulunya ada pohon mangga besar gitu. Iya betul. Ya sosok itunya ya berdiamnya di situ. Saya ternyata mencari tahu gitu kan, kebetulan ada informasi dari mertua juga ya memang di tempat ini tuh memang apa ya terkenal angker gitu. Betul. Dan saya pun sempat juga nih Kang Indra ada cerita unik juga. Saya itu malam-malam gitu ya sekitar jam 11, memang kan yang namanya perumahan gitu Kang Indra, apalagi jaraknya jauh untuk beli makanan gitu harus jauh ke depan, saya malas, saya tunggu depan rumah Kang Indra. Ada tuh kalau nggak salah Kang nasi goreng atau mie tek-tek lah. Itu saya panggil, dia malah nyelonong terus Kang Indra. Oh, nggak berhenti kan? Nggak berhenti, saya panggil tuh malah kok makin kenceng kata saya kan. Terus saya kejar, Mas, dia langsung berhenti. Oh iya Mas, mundur lah dia. Nah Mas, saya panggil kata saya kan. Enggak Mas, di sini tuh katanya. Saya pernah katanya. Ya hampir sama sih jam 11 itu katanya kejadiannya. Ada yang manggil katanya. Suaranya si perempuan katanya. Kan. Pas saya udah diem katanya berhenti. Sosoknya nggak ada, kalau nggak orangnya. Iya makanya ternyata bukan hanya masyarakatnya sendiri yang mengalami, tapi pedagang juga ternyata dijailin juga dijailin juga ya. Merinding saya. Makanya itu kita agak deg-degan juga bercerita di benar. Dan ini mungkin pertama kalinya ya kita bercerita di lokasi kejadian yang angker gitu ya. Jadi kita tuh agak gimana gitu ya, agak parno kan. Iya, menceritakannya tuh seperti apa ya, agak gak enak atau gimana gitu ya Kang ya. Gimana Kang, kalau menurut Kang Datar nih, tanggapan dari Kang Datar tentang si penjual nasi goreng tadi, mie tek-tek itu, apakah benar ada yang sosok-sosok yang mengganggu seperti itu Kang? Nah mungkin saya jadi lebih penasaran ya Kang ya. Itu yang keseringan yang sering mengganggu masyarakat sekitar atau pedagang lewat itu sosoknya apa gitu? Ya sejauh ini sih gitu kan, yang pertama menimpa anak saya, yang kedua itu kan saya dengar langsung dari tukang mie goreng itu ya sosoknya perempuan itu. Dan itu pun saya pernah dikasih clue ya, atau dikasih tahu gitu kan. Itu ya sosoknya itu sih perempuan dan dia punya nama cantik. Iya. Wow. Sering dipanggilnya si cantik. Entah kenapa tapi ya si orang Twitternya itu pun malah menjelaskan juga Kang Indra. Menjelaskan dari bentuknya itu si cantik itu katanya bisa dibilang itu sosoknya. Merinding saya. Sosoknya kuntilanak. Dia bermuka rata. Oh shit. Saya berani berbicara kayak gini karena pohonnya udah nggak ada sih kalau ada saya di depan. Dulu itu kalau masih ada pohon mangganya itu lebih ini berdiri, itu jangankan saya Kang Indra, mertua saya pun yang biasanya berani kayak untuk beli makan jalan kaki takut ya. Nah memang itu yang membuat auranya. Dan itu memang udah terkenal sih di sini si sosok itu. Nah Kang, bisa dijelasin Kang si cantik itu seperti apa Kang? Kalau menurut pandangan dari spiritualnya dari Kang Datar gitu. Ya, masih ada gitu kan sekitar gitu. Apalagi kita bercerita langsung di tempat kejadian. Iya betul. Ya menurut saya walaupun kata Kang Leo kan dia dulu bersemayam atau tinggal di pohon mangga tersebut di situ. Walaupun pohonnya sudah ditebang, tapi kalau dia belum dipindahin atau belum dihancurkan gitu kan, dia masih
bersemayam di lokasi ini. Wow. Kadang dia berpindah-pindah lokasi gitu kan. Ya. Misalnya begitu saya pertama masuk ke lokasi ini, dia seperti menyingkir ke daerah sana. Belakangnya. Iya, Karena belakang. tadi pun ya Kang Indra tadi. Ya. Ya apa ya? Sempat jadi mungkin terdengar seperti banyak aktivitas ya. Betul. Larut malam. Iya. Gitu. Cuman aktivitas memang di area belakangnya Kang Indra tuh sangat aktif sih. Iya. Ya bahkan tadi sayangnya nggak ketangkap kamera ya, nggak terekam misalnya. Iya. Ketika kita sedang briefing gitu kan, kita briefing di sebelah kanan saya ada suara tangisan kan sempat terdengar. Makanya saya tadi tuh berhenti sejenak, ya langsung kedengaran lagi. Nah itu ada ceritanya juga. Oh ada ceritanya tuh kan. Tangisan itu karena kan saya itu apa ya, orangnya tuh insomnia gitu kan, tidak bisa tidur jam 9, jam 10. Tapi saya itu larut malam terus ya. Iya betul. Aku tidur jam 3 karena kalau saya jam 11 itu sudah masuk gitu. Nanti itu jam 1, jam 2 itu keluar lagi. Pernah waktu itu dulu kan emang di rumah saya itu sering ada anak-anak gitu kan, main gitu kan, ngopi apa. Kalau nggak salah jam 1 memang kondisi saya pun lagi nggak enak badan. Udah pulang aja lah. Jam 1 anak-anak pulang, cuman entah kenapa saya itu pengen satu batang lagi lah. Sebat lagi lah gitu ya. Lalu saya nyalain gitu rokok gitu. Ada yang nangis Kang Indra. Jadi kesel sendiri. Kesel, takut gitu loh. Langsung matiin rokok. Saya masuk ke dalam rumah tuh kayak suara itu malah semakin deket. Iya betul. Langsung lari kan. Makanya ya nggak heran sih kalau Indra langsung tadi mendengar itu ya, memang sosoknya itu memang sangat aktif sih kan si perempuan itu. Dan dia memang yang saya ingin tanyakan ke Kang Indra juga, menurut Kang Indra sosoknya itu memang dominan ya Kang Indra di sini. Nah, jadi saya juga ikut menjelaskan nih Kang. Kalau menurut saya di tempat ini yang dominannya ya si perempuan tadi ya Kang Indra, yang sering munculnya gitu di tempat ini tuh. Iya, sebut aja kita si cantik lah. Ya mungkin siapa tahu ada tertangkap kamera lah ya. Komen aja. Nah, dan bahkan di tempat itu tidak ada hanya satu makhluk aja Kang yang sering mengganggu itu sebenarnya. Jadi ada satu lagi yang mungkin di luaran daerah sini, cuma masih di sekitaran sini gitu. Nah itu mungkin nanti kita bisa cerita di lokasinya lagi. Oh iya. Nah itu ada sosok ya yang dinamakan pocong lah ya. Iya. Nah itu ada di sebelah kirinya Kang Dio, tempatnya itu. Memang ada ceritanya, mungkin nanti akan saya itu aja ya di cerita selanjutnya. Boleh dicerita di spill aja Kang, di spill aja nanti lengkapnya mungkin bisa di episode selanjutnya. Iya. Jadi memang itu tetangga juga sih, gak jauh, ada jarak 2 rumah di belakang rumah situ. Dia kan memang beraktivitas itu selalu subuh kalau berangkat kerja, karena dia kerjanya itu kalau nggak salah di kota gitu kan, di Jakarta. Nah, tangkap kamera sih kan. Oh ada sosok yang dan cuman nggak hanya satu sih, sosok itu banyak sih. Dia sering menampakkan, cuman ya nantilah. Nah kita nanti di episode selanjutnya nih. Nah Kang Dator, menurut Kang Dator nih di tempat ini ya, kan tadi ada si cantik gitu. Iya Kang. Apakah memang dia mengganggunya tuh hanya di sekitaran sini atau dia bisa kemana aja Kang? Menurut saya sih dia bisa kemana aja Kang. Bisa kemana aja tuh Kang? Di saat dia seperti orang kan suka jahil gitu kan. Saat dia jahil gitu kan, di bahasa Sundanya itu lenjeh lah gitu.
dia bisa kemana aja. Kadang dia nemuin orang yang sedang berdiam diri sendirian gitu kan. Kadang ada orang seperti orang sombral lah gitu. Dia pasti menampakkan diri seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, bisa nggak Kang Dator ini melihat lebih jauh ke belakang gitu kan? Si cantik ini tuh tadinya tuh apakah dia tadinya memang jin atau dia pernah hidup di masa lalu ada kejadian-kejadian? Nah, itu juga sih yang sebenarnya yang pengen saya tanyain juga karena itu menjadi urban legend dan sosok itu memang sudah terkenal. Saya pengen tahu asal usulnya mungkin sosok itu. Salah satu sosok ini yang disebut si cantik ya kan. Jadi tanda tanya besar betul masyarakat sekitar karena dia mengganggu gitu. Betul. Mungkin salah satunya Kang Jo ini yang sering terganggu gitu ya. Terganggu lah gitu kan. Menurut saya sih dahulunya dia pernah hidup seorang manusia gitu. Berarti ini jin korin ya gitu ya? Iya, bisa disebut jin korin ya. Nah, kenapa kan tadi bukannya ada kejadian, apakah ada kejadian di sebelum dia meninggal atau gimana Kang? Bisa diulik lebih jauh lagi nggak? Nah, mungkin untuk sampai ke situ saya belum sampai gitu kan. Belum. Apa. Yang itu aja mungkin ya. Dator lihat itu ya si sosok itu memang dia dulunya pernah pernah hidup seorang manusia gitu kan. Mungkin ada kejadian apa sebelum dia meninggal. Dan yang saya yang saya lihat gitu ya Kang Kang Dator Kang Dio, si makhluk ini tuh hanya mengganggu seperti ke anak kecil dan lelaki gitu kan. Iya betul ya. Ini yang dia sukai. Iya betul. Karena yang saya rasakan itu seperti itu. Dan itu memang nyata. relate sih Kang. Iya. Ya orang pintar pun bilang karena kenapa dia sampai mengganggu anak saya ya itu ternyata ada ketertarikan katanya saya. Ya dan sosok itu pun ya saya nggak tahu ya karena saya kurang. Ternyata pernah istri saya tuh pernah bercerita katanya selama dia hamil itu saya tuh apa ya sebutannya sudah tuh benci terus mau deket-deket saya dan ternyata dijelasin sama si orang pintar itu ya kalau tidur tuh gitu kan kita tuh bertiga dan dia tuh posisinya di saya merinding gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau misalnya Sobat Jagat pengen tahu ceritanya ada di episode sebelumnya nanti kita tampilin di kanan. Kalau misalnya saya pun ingin menanyakan nih. Ya. Kita datang Dator juga. Jadi selain sosok si cantik ini, kebetulan gitu kan di belakang saya ini, kebetulan ada jendela. Ya betul. Itu ada kalau siang itu terlihat sekali gordennya itu terbuka. Seperti ini. Dan itu pun dulu itu pernah yang melihat tuh teman saya gitu kan ketika yang namanya laki-laki gitu kan buang air kecil sembarangan. Betul. Mereka itu lari kan enggak? Pada lari. Kenapa? Itu katanya di jendela apa? Ada yang nongol katanya. Iya, ada yang muncul. Itu cerita sudah lama kemarin nih kameramen kita Kang Ita. Kang Teguh. Dia mengalami langsung ketika dia main kan rumah saya. Dia lagi main HP langsung bengong. Ya. Apa Kang? Anjir.
itu ada yang ngeliatin gimana gitu. Tepat kali di jendela sini. Di belakang gitu terus. saya pengen menanya sosok yang sama dengan si cantik itu, nah memang ada sosok yang lain gitu kan, dan itu sosoknya apa sih, perempuan atau apa? Nah, mau siapa dulu? Saya dulu apa? Nah, menurut saya Kang ya, itu kan seperti yang saya bilang tadi ya Kang ya, kalau di tempat ini tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang eksis gitu kan. Iya. Nah, selain si cantik tadi mungkin saya bilang ada sosok pocong dan mungkin banyak yang di dalam ini sosok wanita kan sama. Cuma bukan si cantik ini, cuma ada lagi nih. Soalnya ini kalau dilihat, kalau misalnya kita ke dalam nih, itu pasti banyak tuh kan. Sesosok itu merinding saya tuh. Gitu kan. Nah, menurut Kang Latur nih gimana Kang? Mungkin coba tahu Kang Bisa merasakan dulu, gitu. Bisa merasakan energinya sih, apakah energinya hanya kan ada makhluk yang sifatnya tuh hanya mengganggu, atau hanya dia menampakkan saja, atau dia tidak sengaja menampakkan gitu. Terlihat ya. Nah, menurut Kang Latur nih yang di belakang ini apa? Apakah dia sengaja atau memang kita yang tidak sengaja melihat dia gitu? Menurut saya kan ya, mungkin dia sengaja menampakkan. Sengaja, berarti dia jahil juga ya kan ya? Memang jujur sih ini episode yang menegangkan. Iya. Jujur kalau sobat jagat ada di sini tuh apa ya, suasana itu mendadak dingin ya, tenang, dingin ya. Dan karena mungkin ini luas gitu ya, jadi apalagi mata yang sebelah kanan saya ini sebelah ininya Kang Indra itu memang paling aktif sih Kang Indra. Saya lihat ada sekolah karena mungkin kita bercerita langsung ya, jadi mereka sedikit kepo dan ya itu yang tadi saya jelaskan itu, karena di Perum atau di lokasi ini tuh sudah belum dan maghrib tuh memang udah sepi kan. Ya betul. Jadi, sekali ya mungkin mereka agak sedikit aneh ya Kang. Betul. Aktivitas kita di sini ya, betul. Menurut Kang Indra gimana? Apakah memang sudah berkumpul? Karena jujur rinding ya, mungkin saya juga berat di belakang. Mungkin ya sudah berkumpul ya Kang Latur ya. Iya. Sudah dari tadi juga sudah banyak yang istilahnya kepo ya Kang ya. Seperti menonton kita gitu. Iya betul. Mungkin separuh kita dengan kasat mata tidak bisa melihat mereka gitu, betul. Cuman sedikit kadang merasakan, kadang kalau dia menampakkan dirinya baru kadang kita bisa melihat separuh. Tapi mungkin mereka lebih banyak melihat kita. Ya pasti itu ya kayaknya. Ya mungkin di channel YouTube lain ya mungkin nggak ada nih, bukan nggak ada ya, sedikit lah yang seperti kita nih bercerita di tempat kejadian ya kayaknya. Ya mungkin kalau misalnya ini ramai, kita bakal bercerita lagi di tempat-tempat yang lebih ekstrim lagi ya kayaknya. Ya, dan mungkin juga ya Kang Indra sedikit memberitahu juga mungkin sobat jagat dan bagi sobat jagat yang punya ya Kang Indra ya. Betul. Ya, apa lokasi yang memang terkenal angker atau sering terjadi penampakan atau kejadian horor, ya mungkin bisa untuk merekomendasikan juga ya. Betul. Siapa tahu nanti kita datang ke sana. Iya, betul. Dan ini gimana ya? Kita tuh sedikit parno, tapi kita tuh seru gitu ya. Iya kan ya? Adrenalinnya itu lebih dapat gitu. Walaupun udah pengen lari. Nih apa ya? Mungkin ada yang mau diceritakan lagi dari tempat ini Kang Dio atau gimana? Mungkin cukup sih, dan mungkin kalau
cerita lebar mungkin nantilah di Iya. part 2-nya. Oh ya, siap. Oh, dan masih ada tempat yang kedua ya Kang ya? Iya. Iya, betul. Nah, buat sobat jagat tuh yang nontonin kita, kalau misalnya di belakang kita ada sesuatu atau penampakan ya Kang ya, Iya, atau yang suara-suara, bisa langsung komen ya Kang ya. Iya. Di kolom komentar, siapa tahu ketangkep nih gitu kan. Sama biasanya netizen Indonesia tuh jeli, lebih jeli gitu kan. Nah, buat kalian juga yang punya cerita atau mungkin sekarang tempat ya Kang ya, tempat horor, tempat mistis yang bisa direkomendasikan ke kita, langsung aja kirim ke alamat email kami di ngajagatpasundan@gmail.com, atau bisa kirim nih ke IG kami di jagatpasundan_19. Nah, bisa langsung ke situ, nanti kita tulis di kolom deskripsi. Dan mungkin yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat untuk bikin kontennya ya Kang ya. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Nah, betul. Yang kita upload itu ada notifikasi. Nah, betul. Oke, mungkin cukup aja sampai di sini. Mungkin ada yang tambahan lagi Kang Datar? Tambahan dari Kang Datar? Udah cukup. Kang Dio? Sudah. Oke, terima kasih ya Kang, udah nemenin saya di sini untuk membahas cerita yang serem ini di tempat kejadian yang sebenarnya gitu ya, secara langsung ya. Oke, segitu aja cerita dari kami. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu kita harus saling menghargai, menghormati, bahkan menjaga perilaku kita dimanapun kita berada, karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra, Saya Datar. Saya Kang Dio. Pamit undur diri beserta tim seluruh tim Jagat Pasundan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.